Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Hal menarik teman-teman di Lunch, ya semoga saja tetap begini teman-teman ya atau lebih ya. Langsung kita bahas teman-teman. Oke, kita cek dulu harga ya. Untuk saat ini Bitcoin tetap menguat ya di 22.000 ke atas ya, 22.600. Semoga jebol 25.000 teman-teman biar ada cerita baru nih ya. Oke, kita langsung cek Luns dulu teman-teman. Untuk saat ini teman-teman ya, per video ini dibuat teman-teman, Luns naik 6%. Ini cukup banyak teman-teman ya. Secara Luns itu sudah apa ya, naik turun ya, sudah lama naik turun dan kali ini ya agak lurus naiknya ya, kira-kira seperti itu. Nah, berita menarik teman-teman karena staking Luns teman-teman semakin bengkak ya. Kalau kita berbicara staking, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Kalau staking ya, semakin banyak di staking, otomatis semakin banyak yang ditahan atau di hold ya. Otomatis sirkulasi atau supply beredar teman-teman berkurang ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sama saja teman-teman ngehold atau bisa dibilang burn sementara ya. Ketika staking ya dia masuk lagi ke supply beredar. Tapi ini kenapa saya bilang bagus teman-teman, minimal ya ada keyakinan orang untuk staking Luns ini dalam jangka panjang ya. Otomatis ya banyak di luar sana yang berpikiran masa depan yang bagus untuk Luns ya. Walaupun ini memang sedang dalam masa-masa nggak enaknya ya untuk Luns. Oke, langsung kita bahas. Jumlah token staking Luns melampaui 900 billion atau 900 miliar ya, hampir 1 triliun ya yang masuk ke staking ya atau yang masuk dalam hold ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita berbicara hampir 1 triliun ya, itu tandanya sekitar 15% dari total supply ya, karena total supply Luns itu nggak sampai 7 triliun ya. Sedangkan yang di stake ya, saat ini yang di staking saja ya atau yang di hold di dalam stakingnya itu hampir 1 triliun ya, bisa dibilang hampir 15% Luns sekarang nggak beredar ya. Oke, kita langsung bahas teman-teman. Oke, token yang dipertaruhkan atau yang di staking Luns telah melampaui 900 miliar lagi ya. Jadi langsung dari Rex Horizon ya atau akar Rex ini, akar Rexis ya. Anggota senior dari grup pengembang Terra Classic independen Terra Civita turun ke Twitter untuk mengumumkan prestasi luar biasa tersebut ya. Dia mengatakan begini ya, dan ini fakta langsung, kalian bisa cek di Twitternya. Menurut Smart Stake ya, kami baru saja menghancurkan 900 miliar ya, 900 miliar Luns ya, yang dipertaruhkan ya, atau bisa dibilang ya banyak banget gitu loh teman-teman. Dan ini datanya langsung ya teman-teman, sekali lagi boleh cek ya, ini bukan berita fake ya. Jadi menurut saya ini perkembangan yang luar biasa di Luns ya. Kita bisa ambil dua pandangan di sini. Orang stake karena yakin harganya di masa depan bakal bagus ya. Orang stake ya bisa dibilang mereka holder setia yang berpikir ya eman-eman ya, atau sayang sekali kalau saya hanya ngehold di exchange ya, saya nggak dapat earn ya, atau nggak dapat ya bisa dibilang dividen lah ya. Mending dia hold di apa namanya, di Lunsnya langsung ya, kira-kira seperti itu teman. Dan ini bagus sekali ya, semoga ada dari teman-teman yang lagi nonton ikutan stake di sini ya, atau staking di sini. Oke, Luns staking mendapatkan momentum di tengah tumbuhnya utility teman-teman. Pengembangan ini terjadi beberapa jam setelah platform blockchain Neblio ya mengumumkan akan meluncurkan dompet seluler baru dengan fungsional taruhan atau stake Luns bawaan teman-teman ya. Jadi Neblio ini mencatat bahwa dompet tersebut akan menampilkan mekanisme staking lintas rantai ya antar token aslinya yang disebut NEPL ya dan Luns. Oke, mekanisme dari staking ini teman-teman ya memungkinkan pengguna untuk mempertaruhkan Luns atau men-staking Luns untuk mendapatkan NEBL ini ya, atau NEBL ya, dan juga mempertaruhkan NEBL ini tuh teman-teman ya untuk mendapatkan Luns. Menariknya komunitas Terra Classic menganggap serius kampanye ini ya, yang melihat jumlah token yang dipertaruhkan atau yang di stake 900 miliar ya. Ini banyak sekali, hampir 1 kuadriliun ya.
sorry, hampir 1 triliun, sorry. Menurut data yang dibagikan oleh Rexi ya, total loans yang dipertaruhkan atau yang di staking mencapai 901 miliar loans, teman-teman. Kalau dikali 2 rupiah ya kalian tinggal hitung saja. Oke lah, ingatlah ya bahwa token yang di stake loans ya telah melampaui 900 miliar pada bulan Desember, menyusul laporan bahwa beberapa anggota Terra Rebels yang menyalahgunakan dana komunitas senilai 150 ribu dolar, jumlah token yang dipertaruhkan atau yang di stake turun menjadi 850 miliar. Insiden tersebut juga mempengaruhi harga aset kripto pada saat itu. Betul, sempat goyang juga karena banyak anggota komunitas Terra Classic kehilangan kepercayaan pada proyek kripto karena penyelewengan dana yang dilakukan oleh beberapa anggota Terra Rebels. Menariknya, staking loans mendapatkan momentum lagi karena jumlah token yang di stake melampaui 900 miliar ya. Dan di sini efeknya ya, loans melonjak 10%, teman-teman. Ini cukup banyak. Bayangin kalau kalian stake, kalian punya loans itu sekitar 1 miliar rupiah ya, 10% sudah 100 juta teman-teman ya. Oke, perkembangan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap harga loans. Pada hari ini ya, loans melonjak hampir 10% kemarin dan saat ini 6%, mendorong harga aset kripto menjadi 17,55. Dan kalau kita lihat saat ini ya, itu sudah berbeda lagi, sudah 18 teman-teman ya untuk loans. Di 18,264 ya, 270 ya. Semoga akan membaik terus harga loans ya. Amin teman-teman, karena saya rasa karena saya tahu lah ya teman-teman, pasti yang nonton ini pasti punya loans ya enggak. Oke, dan di sini sementara itu kampanye pembakaran loans tetap pada jalurnya dengan jutaan token dibakar setiap hari pada 18 Januari. Komunitas Terra Classic membakar 5 juta lebih ya, 5 juta lebih koin. Tapi siapa yang mau kasih ya, kalau kali 2 rupiah saja saat ini, siapa yang mau ngasih kita uang 10 juta ya, beliin loans terus dibakar ya. Jadi saya rasa berapapun itu yang penting ada usaha untuk membakar. Oke, ini dalam satu hari teman-teman. Dari 5 juta lebih token loans yang dibakar, validator Terra Classic independen ya, Loans DAO membakar 2,6 juta token loans. Belum lagi di project-project tambahan yang sering membakar loans. Jadi itu kenapa mungkin sirkulasi staking ya, bisa dibilang seperti itu, atau jumlah staking meningkat ya, karena memang jelas terlihat project loan walaupun kecil pembakarannya teman-teman, ini masuk akal ya, dan ini benar-benar terjadi. Jadi orang berpikir ya mending saya staking dulu loan saya, karena kalau di dalam exchange ya nggak dapat earn teman-teman. Adalah beberapa exchange yang menyediakan fitur staking mungkin, tapi earn-nya atau pendapat atau bunga dari staking mungkin sedikit, kira-kira seperti itu. Dan pesan saya buat teman-teman semua yang punya loans ya, tetap tenang ya. Bisa dibilang saya pernah share ya beberapa strategi yang saya pakai ya, dan menurut saya efisien. Jadi kalau saya punya 1 juta rupiah, 800 ribu saya beliin kripto, 200 ribunya saya pakai scalping ya. Jadi 800 ribu itu atau 80% dari aset saya, kalau 1 juta ya, hitungan 1 juta ya, 80%-nya jangka panjang, karena ini masih kecil teman-teman. Masih ya, kedepannya masih bagus lah ya untuk loans ya. Jadi 200 ribu kalian bisa pakai staking tiap hari sambil belajar, kira-kira seperti itu ya. Tapi sekali lagi tetap do your own research ya. Gunakan uang Anda itu sebijak mungkin, dan sekali lagi itu uang kalian ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.